Halo sahabat kabar bursa, apa kabar? Semoga tetap sehat jelang mudik lebaran. Lalu bagaimana pergerakan portofolio Anda hari ini? Semoga sudah mudik juga ke area hijau lagi. Kembali hadir KKB alias kelas kabar bursa bersama saya Maria Rahuhalek. Kali ini kita akan mengupas tuntas strategi menjadi pemburu dividen alias dividen hunter di tengah dinamika musim RUPS. Sebuah pendekatan yang sekilas tampak mudah namun berpotensi memberikan imbal hasil gede bagi investor yang cermat. Gimana caranya, kapan beli dan kapan lepasnya? Lebih mendalam kita akan berdiskusi langsung dengan Ibrahim Aswaibi, pengamat pasar modal. Tapi sebelum itu kita simak terlebih dahulu kabar bursa berikut ini. Di tengah dinamika pasar modal yang fluktuatif selama musim RUPS, strategi dividen hunting menjadi fokus perhatian investor. Pendekatan ini menekankan seleksi saham dengan rekam jejak pembagian dividen yang konsisten. Dalam dunia investasi saham, dividen yield seringkali menjadi magnet bagi para pencari pendapatan pasif. Meskipun perusahaan menawarkan keuntungan dividen yang besar, tidak menjamin bahwa sahamnya bagus untuk dibeli. Investor perlu melakukan kajian mendalam terhadap fundamental perusahaan, kebijakan dividen, dan prospek sektor industri. Analisis komprehensif ini krusial untuk mengidentifikasi emiten yang secara konsisten membukukan kinerja keuangan solid, menerapkan dividen payout ratio yang sehat, serta memiliki potensi pertumbuhan sektor yang menjanjikan. Faktor-faktor tersebut menjadi penentu utama dalam optimalisasi imbal hasil investasi. Siapa di sini yang tidak suka mendapatkan uang kaget di rekening? Apalagi jika uang tersebut datang secara rutin dari investasi yang kita lakukan. Nah, musim RUPS adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut. Pertanyaannya, bagaimana caranya menjadi seorang dividen hunter yang sukses di momen ini? Langsung saja kita bahas bersama Ibrahim Aswaibi selaku pengamat pasar modal. Selamat sore Pak Ibrahim. Selamat sore Maria, selamat sore juga buat teman yang menonton acara ini. Bagaimana Pak, ini sudah mudik ya sepertinya. Iya ini, ya pas kebetulan ini saya mudik lebih awal ya, karena bersamaan dengan liburan sekolah ya, sehingga Pak kita ambil di tanggal 22 di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu itu saya liburan ya sampai sekarang mungkin nanti tanggal 2 April baru pulang ke Jakarta. Itu Maria. Oke Pak Ibrahim, ini saya langsung saja ya. Sebenarnya Pak Ibrahim pasti pernah ya jadi dividen hunter. Boleh bagi sedikit pengalamannya Pak menjadi seorang dividen hunter ini Pak? Ya, jadi Maria, kalau kita lihat di saham itu kan awalnya itu kan saya itu adalah investor yang masih muda, investor yang belum tahu tentang dunia saham. Ya, saya terus melakukan pembelajaran, melakukan edukasi ya ke beberapa konsultan. Nah, sehingga saya juga tahu ya awal-awal kita masih mengalami kebingungan sama sekali, tetapi dengan seiring waktu ya mungkin jam terbang yang terus berjalan ya sehingga saya banyak bertanya terhadap investor-investor yang lainnya tentang dividend hunter. Nah, rupanya dividend hunter ini cukup menarik, tetapi kita melihat bahwa tidak setiap saat untuk melakukan transaksi. Nah, dividend hunter itu kita melihat mencari keuntungan ya secara cepat ya di mana. Nah, itu memerlukan waktu pembelajaran yang cukup lama ya. Saya sendiri karena pada saat dalam prakteknya itu tidak sesuai dengan apa di teori. Nah, sehingga apa? Sehingga lama-kelamaan saya terbiasa dengan melakukan transaksi di dividend hunter. Nah, saya pernah melakukan satu investasi ya itu di saham. Waktu itu saya masuk adalah saham BRI ya dengan nominal 100 juta ya untuk melakukan transaksi. Ini saya karena saya ada konsultan saat itu ya konsultan itu selalu mengarahkan bahwa nanti pada saat mencari keuntungan ya untuk saham-saham berbasis perbankan itu adalah kita melihat nanti mendekati pembagian dividen. Nah, saat itu memang pada saat mendekati dividen semua investor itu melakukan pembelian sehingga kelihatan bahwa harganya ini akan terus mengalami kenaikan. Nah, saat itulah pada saat mendekati masa RUPS
ya persiapan ke UPS, kemudian saya masuk dan saya melakukan, transaksi ya di situ dan saya sedikit mendapatkan satu keuntungan, jadi tidak terlalu besar keuntungannya. Nah, setelah RUPS terjadi di hari berikutnya, baru melakukan taking profit. Nah, taking profit itu dilakukan oleh semua investor, ya jadi ada 2 keuntungan. Keuntungan dari dividen, ya pembagian dividen dan keuntungan dari, kenaikan harga, selisih harga yang cukup tinggi dan ini biasanya dilakukan, di saham-saham berbasis perbankan. Itu Maria. Iya Pak, ini berarti menjadi seorang pemburu saham, cari keuntungan dengan cara yang cepat, tapi proses belajarnya cukup lama ya Pak. Itu yang tadi Iya, saya tangkap betul dari apa yang betul, karena Bapak gini jelaskan. iya, betul, karena gini Maria, teori berbeda dengan praktek. Pada saat, teori ya itu begitu mudah karena tidak ada beban, tapi pada saat sudah prakteknya karena yang dipakai adalah uang, ya uang sendiri ya, uang istilahnya uang sendiri itu, begitu ketakutan. Jadi berbeda dengan pada saat kita melakukan demo, ya demo itu tanpa beban ya karena tidak menggunakan uang secara real, tetapi pada saat, masuk, secara, real ya dengan uang yang ada, uang tabungan yang ada, ini berbeda. Jadi, daging besar itu udah ada dan itu bukan terjadi ke saya saja, hampir semua investor pemula itu seperti itu. Ya mungkin setelah lama-kelamaan sudah terbiasa, ya karena fluktuasi harga akibat gejolak, ekonomi global itu bisa mempengaruhi juga Maria, sehingga apa, pada saat kita mau melakukan investasi ya di saham-saham blue chip ini ya kita harus siap. Siap apa? Siap mental, insting ya, karena apa, banyak yang pada saat kita masuk kemudian harganya turun, ya kemudian menjadi orang itu bingung, ya pusing ya, sebenarnya kita, transaksi di saham itu adalah satu arah, sehingga apa, tinggal tunggu waktu saja harganya nanti akan naik kembali. Itu Maria. Teorinya mudah, praktiknya sulit ya Pak. Deg-degan juga karena pakai uang pribadi. Jadi waktu itu Pak Ibrahim Betul. pakai uang tabungan sendiri ya Pak? Iya, betul betul. Kita biasanya dari awal pada saat, melakukan investasi itu tidak menggunakan dana orang lain. Untuk uji coba itu menggunakan dana pribadi, tujuannya apa? Supaya, saya dalam melakukan investasi benar-benar serius. Ya bahwa ini uang pribadi, kalau uang orang lain ini gimana caranya nanti, pertanggungjawabannya. Sehingga apa, dengan menggunakan dana pribadi tersebutlah saya harus berhati-hati bahwa ini saya mempunyai uang ini adalah uang, untuk tabungan saya. Bagaimana caranya uang ini bisa berkembang walaupun keuntungannya tidak terlalu besar, itu Maria. Nah ini uji coba sebenarnya yang paling paling mudah itu adalah di saham, tapi banyak orang juga yang mengatakan bahwa kalau kita tidak, tidak benar-benar menguasai fundamental, kita akan mengalami kerugian. Bukan kerugian, saat ini akan mengalami rugi, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dana kembali. Ya, karena kita lihat banyak juga teman-teman saya yang sampai bertahun-tahun ya, ngambil saham-saham berbasis komoditas batubara yang tidak naik-naik signifikan, ya sehingga apa, sehingga sampai sekarang, masih, belum bisa apa-apa. Artinya untuk BEP pun juga belum sampai, apalagi untuk mendapatkan keuntungan. Itu Maria. Baik Pak Ibrahim, ini kita lanjut lagi. Apakah jadi dividen hunter ini bisa menghasilkan untung yang besar Pak? Tergantung dari modal, Maria. Semakin besar, modal ya, semakin besar keuntungannya. Saya sendiri ya, istilahnya hanya untuk mengetahui saja bagaimana, dividen hunter itu, seperti apa sih. Jadi saya menggunakan modal yang, cukup kecil ya, anggap 100 juta itu kecil. Ya mungkin yang mereka perusahaan-perusahaan pemain besar yang sampai miliaran itu akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Karena apa? Pembagian dividen itu di perbankan itu terbesar itu hanya 3,5. Ada yang cuma 1,2, ada yang 2,5, ada yang 3,5. Itu dibagi secara rata ya, secara berdasarkan lembar saham. Nah, lembar saham ini yang mendapatkan keuntungan biasanya 8 besar. Bisa saja ini adalah perusahaan-perusahaan, berbasis, internasional yang mereka memang, mencari keuntungan dari dividen hunter. Ya kalau misal kayak investor-investor retail, ya seperti saya, ini mendapatkan keuntungan, sedikit pun juga, cukup luar biasa. Karena apa? Saya cuma ingin mengetahui alur.
alurnya. Sebagai seorang pengamat pasar modal, itu yang dicari itu adalah alur, bagaimana alur transaksinya, bagaimana registrasinya, bagaimana resikonya. Nah, ini yang saya ingin tahu. Dari sinilah saya bisa mengerti bagaimana cara melakukan transaksi, ya, bagaimana caranya saya sebagai dividend hunter ya dilakukan pada saat RUPS sebentar lagi menjadi RUPS, kemudian setelah itu baru akan dilakukan penjualan taking profit. Itu Maria. Baik Pak, berarti semuanya tergantung modal. Nah, kalau begitu sebenarnya berapa modal awal yang ideal untuk memulai menjadi seorang dividen hunter, Pak? Ya, modal awal bagi peritel ya, mungkin kalau peritel itu mungkin anggaplah 10 juta. Ya, memang ada 10 juta, ada 100 juta. Ini tergantung dari kemampuan para investor tersebut ya. Karena investor sendiri kita melihat bahwa untuk menjadi seorang dividend hunter ini membutuhkan membutuhkan kemampuan yang yang ekspresif ya. Artinya apa? Jadi pada saat mereka siap untuk melakukan dividend hunter, ini harus mempersiapkan uang. Saya memiliki uang 10 juta. Anggaplah satu lembar saham BRI, anggap di harga 7.000. Baik 7.000 tinggal 10 juta dibagi 7.000. Itu ada berapa lembar? Nah, itu biasanya ya mereka menginginkan bahwa saya akan mendapatkan keuntungan segini. Kalau total dividen ya BRI misal dalam pada saat RUPS keuntungan ada 2,3%, 2,3%, anggaplah misal ada keuntungan untuk dividen sebesar 200 miliar. Nah, tinggal dibagi berapa lembar saham yang ada ya yang ada secara kumulatif, kemudian dibagi ya terhadap lembar saham. Nah, ada yang 10 juta, ada juga yang 30 juta, bahkan ada yang 100 juta. Nah, saya punya teman ya yang mereka, kalau saya sendiri kan 100 juta, kemudian ada yang menggunakan 30 juta juga, ya mereka mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan ini terjadi ya pada saat selisih harga relatif lebih tinggi, kemudian kita mendapatkan dividen. Penghitungan dividen itu dilihat dari selisih, ya Maria. Jadi ada juga yang orang investasi di saham-saham berbasis perbankan, kemudian dari misal dari Januari, kemudian mendekati di Desember, ya dari Januari Desember 1 tahun kemudian UPS dia akan mendapat keuntungan. Jadi pembagian keuntungan itu berbeda-beda sesuai dengan kapan mereka itu melakukan transaksi, yang melakukan investasi, dan kapan mereka itu keluar. Nah, ini biasanya berbeda-beda. Jadi kalau seandainya saya masuknya 5 bulan sebelum RUPS, kemudian sahamnya ada keuntungan selisihnya misal saya mendapatkan Rp300, ya mungkin yang mendekati di 1 bulan terakhir cuma hanya mendapatkan 50, itu berbeda untuk pembagian dividennya. Itu Maria. Baik Pak, berarti untuk modal awal tergantung dari kemampuan para investor mulai dari 10 juta, 30 juta, bahkan ratusan juta. Nah, kalau begitu apakah strategi dividen hunter ini cocok untuk semua profil investor, Pak? Ya, nggak cocok juga ya, karena banyak juga investor-investor yang mereka menginginkan mencari keuntungan sesaat. Ya, bisa saja pada saat kondisi global saat ini begitu mencekam, ya kemudian perang dagang dengan kondisi Bank Sentral Amerika, kemudian stimulus di Tiongkok, ya bisa saja pada saat sekarang terjadi taking profit yang begitu besar, ya saham indeks harga saham gabungan turun di bawah 6.000, ya mereka sekarang mungkin sedang menunggu untuk masuk posisi ya di harga berapa, di harga terbawah, tapi mereka pun juga selalu melihat tentang fundamental perusahaannya. Nah, apakah dalam kondisi saat ini fundamental perusahaannya, keuangannya ini bermasalah atau tidak? Nah, misalnya banyak dividen hunter ya yang mereka bermain itu pada saat ini nih, saat yang tepat untuk melakukan pembelian di saat harga relatif lebih rendah, kemudian mendekati RUPS. Nah, ini akan berkeuntungan. Tetapi ada juga yang mereka sebenarnya menginginkan sebagai dividen hunter, tapi melihat situasi kemudian harganya naik, mereka tidak jadi sebagai dividen hunter. Mereka mengambil keuntungan copi-copi pada saat harga tinggi, mungkin ada keuntungan Rp50, kemudian mereka keluar.
ya kan. Kemudian dia menunggu masuk lagi, ya karena apa? Sebagai dividend hunter itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga apa? Sebenarnya dividend hunter itu menguji kesabaran, Maria. Iya. Kalau kita ingin jadi dividend hunter, itu harus orang sabar. Ya contoh orang sabar, dimarahin istri ya harus diem gitu kan, dimarahin atasan harus diem. Nah, dividend hunter seperti itu, karena mencari keuntungan tuh hanya ini aja, waktu-waktu tertentu dibandingkan dengan para investor retail yang saat ini melakukan transaksi itu mencari keuntungan bukan lagi tiap bulan, tapi kalau bisa setiap hari, ya setiap minggu mereka mendapatkan cuan. Itu Maria. Baik Pak, berarti ini lebih cocok untuk apa namanya Pak, investor yang seperti apa Pak? Karena kan tidak semua investor cocok dengan strategi ini. Lebih cocoknya ke investor yang mana nih Pak? Ya, ini biasanya investor-investor pan-pan besar ya, pan-pan besar yang mereka memang tidak menginginkan risiko tinggi. Jadi pan-pan besar, ya asset management mereka akan melakukan di sini. Biasanya ini dana itu digunakan sebelumnya buat apa, ya buat apa, baru memasuki era RUPS, ya dividen mereka mempersiapkan untuk melakukan pembelian. Ya ini kalau saya fokuskan itu adalah pan-pan besar yang mereka tidak mau berisiko, mereka hanya mengambil keuntungan sesaat. Ya pada saat dia masuk, kemudian nanti RUPS, di hari berikutnya mereka baru taking profit. Nah ini biasa terjadi, mereka akan melihat saham-saham apa saja yang akan mendekati RUPS. Nah mereka biasanya langsung mendikte, ya di planning dulu rencana semuanya. Nah ini jadi secara bersamaan sebenarnya kalau kita lihat bahwa pada saat bulan ini adalah ada RUPS mungkin di perusahaan komoditas, kemudian di bulan berikutnya ada RUPS di saham-saham berbasis perbankan dan lainnya, dan ini sebenarnya kalau kita lihat akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar, tapi itu pun juga jangan melihat ini jangan terlalu emosi ya dalam melakukan transaksi sebagai dividend hunter ya. Kalau untuk retail sendiri ya, untuk retail sendiri karakternya itu ya memang yang harus sabar. Saya katakan bahwa di dividend hunter itu tidak seperti investor-investor seperti biasanya. Tapi mereka itu harus benar-benar melatih kesabaran, kemudian mereka itu harus belajar ya saham-saham mana yang bagus, kemudian fundamental keuangannya seperti apa. Nah ini yang harus diperhatikan bagi para investor. Sehingga kalau saya lakukan seperti apa ya dividend hunter, semua itu bisa dilakukan. Tapi dengan cara apa? Dengan cara kesabaran, mereka harus terus belajar ya. Karena apa? Kalau kita ingin mendapatkan cuan, mendapatkan keuntungan, perlu adanya pembelajaran. Ya, semua itu harus belajar, kemudian dilihat juga karena saham ya di Bursa Efek Indonesia itu begitu banyak, itu harus dicari. Kemudian yang kedua harus bekerja sama juga dengan konsultan-konsultan ya, minta pendapat mana sih yang saham-saham yang bagus ya, biasanya nanti akan diberikan satu satu modul ya itu tentang masalah saham-saham apa aja sih di tahun-tahun sebelumnya pada saat pembagian dividen itu terbesar. Nah, itu kita harus lihat juga benang merahnya dari perusahaan-perusahaan tersebut. Jangan sampai kita membeli saham-saham ya, tetapi kita tidak melihat dari kondisi untuk ininya, untuk fundamental keuangannya. Nah, karena fundamental keuangannya ini cukup ini ya, cukup menarik bagi perhatian bagi masyarakat baik retail maupun investor besar. Itu Maria. Oke Pak Ibrahim, ini bagaimana caranya Pak? Kapan kita harus beli, kapan kita harus lepas? Apakah sebelum come date saham biasanya, atau ya keburu sudah terbang begitu, sudah ex date, sudah rontok, hilang, dan hilang profit dari dividen kita, itu bagaimana Pak? Ya, Maria, biasanya kalau saham-saham yang akan mempersiapkan RUPS 1 bulan sebelumnya itu biasanya di situ udah akan dibakar. Ya, banyak investor melakukan pembelian terhadap saham tersebut ya, sehingga disitulah waktu yang tepat untuk melakukan pembelian. Biasanya mendekati RUPS, 1 bulan mendekati RUPS itu harga akan naik. Nah, pada saat naik itulah berarti di awal bulan investor itu masuk. Kemudian pada saat RUPS kita ketahuan, misal dari itu ada keuntungan anggaplah 2% ya atau 3%.
atau diakumulasi mungkin dengan Rp300 per lembar saham. Nah, tetapi pada saat nanti sudah RUPS selesai, di hari berikutnya itu biasanya para investor, baik investor retail maupun investor besar, itu melakukan taking profit untuk mendapatkan keuntungan. Nah, pada saat melakukan semuanya melakukan taking profit, itu pasti akan jatuh dan kembali ke harga 1 bulan sebelumnya. Jadi Maria, jadi dividen hunter itu akan mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan dari bagian dividen, ya walaupun kecil, ya tetapi investor ini juga akan mendapatkan keuntungan pada saat melakukan taking profit setelah RUPS selesai. Itu Maria. Oke Pak Ibrahim, ini apakah dividen hunters ini juga harus beli di bawah kayak sekarang terjadi dengan banyak emiten bagus-bagus, atau bisa cukup jelang come date dan jual sehari setelahnya Pak? Ya, karena kalau kita lihat biasanya para ini ya dividen hunter itu mencari, mungkin sudah ada satu ini ya, satu pernyataan penyesuaian, artinya antara investor satu dan investor lain. Ya itu umumnya pada saat di hari berikutnya, pada saat ini selesai jadi RUPS, kemudian di hari berikutnya harga itu mereka taking profit. Ya bisa saja taking profit itu terjadi, bukan semuanya ya, tetapi ada lagi di hari-hari berikutnya yang melakukan taking profit. Sehingga Pak, sehingga keuntungannya pun juga berbeda-beda, tergantung eh, apa bagaimana investor itu bisa mencari satu momentum, ya karena pada saat nanti dividen itu pembagian itu pasti harganya turun. Coba Maria lihat bagaimana saham-saham perbankan, saham-saham komoditas pada saat RUPS, ya kemudian pasti harganya turunnya itu pasti mencapai level terendah kembali pada saat 1 bulan sebelumnya. Nah, pada saat ini mau mendekati RUPS, ya bisa saja investor-investor yang dulu sudah melakukan pembelian mengalami kerugian, tetapi mereka akan melakukan pembelian kembali, ya sehingga apa? Nanti penghitungannya kan saham yang sebelumnya mengalami kerugian yang hanya keuntungan itu bisa di ini, bisa dibagi, bisa di ini lagi. Contoh misal kita kembali ke saham PIK 2 yang awalnya di 12.000, ya kemudian turun dia menjadi 9.000, ya kemudian pada saat 9.000 banyak investor yang melakukan pembelian, kemudian naik kembali ke 10.000. Nah, orang yang investor-investor yang baru melakukan pembelian dan mendapatkan keuntungan, itu yang berhak mendapatkan dividen. Ya, sedangkan yang awalnya membeli di level 12.000, ya kemungkinan tidak akan mendapatkan dividen. Itu Maria. Jadi tinggal melihat momentum bagi para investor kapan mereka mulai masuk dan kapan mereka akan jual. Itu Maria. Oke Pak Ibrahim, ini sebagai seorang dividen hunter, adakah hal-hal yang perlu diwaspadai begitu Pak? Atau ya berjalan mulus aja gitu Pak? Oh iya, pasti sebagai dividen hunter ya tadi saya bilang bahwa dalam melakukan investasi pada saat transaksi kita harus berhati-hati, kita harus punya rencana, planning yang cukup, ya kemudian kita lihat juga fundamental baik secara global maupun secara internal. Ya kita tahu bahwa perpolitikan di dalam negeri sampai saat ini terus memanas, ya bagaimana Presiden mengatakan bahwa bermain saham itu judi, ya kemudian indeks harga saham jatuh, ini nggak ada kaitannya dengan kelas bawah, ya kemudian saya dapat ancaman. Nah ini sebenarnya yang membuat kegaduhan tersendiri bagi pelaku pasar. Ya buktinya banyak investor-investor asing yang kembali menaik dananya. Nah, pada saat seperti ini apa yang harus dilakukan? Kita harus berhati-hati. Kita melihat nanti pada saat momentum sudah tepat, kemudian secara fundamental mungkin perang dagang sedikit usai, ya kita juga lihat permasalahan di Eropa, yaitu Rusia Ukraina kemungkinan akan terjadi gencatan senjata, perdamaian, kemudian di Timur Tengah yang kita belum tahu. Nah ini permasalahan Timur Tengah ini ya masih sampai saat ini masih mengganjal. Karena apa? Setelah tewasnya pemimpin Hamas, ya ini pun juga menjadi situasi Timur Tengah kembali memanas. Nah saat itu gimana? Ya kita diam dulu. Kenapa? Ada kemungkinan besar harga-harga sahamnya kan guguran kembali. Nah sehingga apa? Kita akan masuk dalam kondisi stabil. Dari situlah kita akan melakukan pembelian ya terhadap saham-saham. Itu Maria.
Oke Pak Ibrahim, ini ada istilah yang namanya dividen trap, Pak. Apa sih itu istilah ini Pak? Dividen trap itu apa Pak? Ya, jadi istilah dividen trap itu ya kalau saya lihat ya maaf ya. Jadi itu menghindari dividen trap. Itu jangan sampai kita itu hanya fokus terhadap yield. Ya, misal gini, dividen trap itu bahwa kita ini bahwa kita akan memberi saham dengan fluktuasi yang tinggi. Jadi hindari saham-saham yang kita lihat kemudian pada hari ini kemudian naik, kemudian besoknya turun, ya itu yang harus dihindari. Karena apa? Jangan hanya fokus melihat pada dividen nilainya saja, harus dicek secara fundamental perusahaan. Jadi uh, tip untuk menghindari dividen trap ini sebenarnya investor itu mudah, ya selalu kita buka saham-saham emiten-emiten yang akan kita masukin, misal perbankan, lihatin fundamental keuangan, laporan keuangannya. Kita lihatin semua, ya kemudian pada saat kita masuk posisi, kita jangan masuk posisi itu market, ya mengikuti harga pasar, tapi kita minta harga. Supaya apa? Karena apa? Kalau kita mengikuti harga pasar, ada ketakutan bahwa ini akan fluktuasinya akan luar biasa, sehingga kita minta harga. Misal saat ini harga saham BRI ya di 9.500 ya, saya mungkin akan masuk itu mengambil posisi di 9.450. Jadi ada selisih 50 poin untuk mengambil posisi, sehingga pada saat sebenarnya harganya naik biasanya turunkan kembali, pada saat kena dia akan kembali lagi naik. Nah ini yang kebanyakan dividen hunter ya ini menghindari dividen trap. Itu Maria, sebenarnya sangat mudah sekali itu untuk menghindari. Oke Pak, sebenarnya penyebab terjadinya dividen trap ini apa Pak? Ya, investor ini begitu antusias ya untuk melakukan pembelian ya tanpa melihat fundamental keuangan. Jadi dividen trap ini mereka itu melihat bahwa wah ini saham bagus ini, fluktuasinya luar biasa. Rupanya itu permainan para investor, fund-fund besar. Nah ini yang harus dihindari. Karena kita fokus adalah dividen, ya untuk dividen untuk RUPS. Misalnya saya menghimbau terhadap para masyarakat ya yang siap sebagai dividen hunter itu harus hati-hati, harus bisa menghindari dividen trap. Dividen trap itu adalah salah satu saham-saham yang fluktuasinya luar biasa. Ya kita ada pada saat fluktuasinya cukup tinggi langsung disuspend oleh Bursa Efek Indonesia. Ya kan? Kenapa? Karena ini ada permasalahan something yang kemungkinan besar ini tidak masuk akal. Nah ini yang dilakukan oleh bursa ya, karena ada ketakutan bahwa kenaikan lebih dari 5% ya 7% pun juga ini berbahaya. Sama juga dengan pada saat harga saham, indeks harga saham gabungan mengalami penurunan 5-7%, ini pun juga berbahaya harus disuspend. Sama pada saat naiknya pun juga 5-7% begitu kencang, ini pasti akan disuspend, Maria. Jadi berbeda dengan derivatif kan kenaikan penurunannya seberapa pun juga tidak ada suspend, tetapi pada saat kita masuk di pasar modal, ya suspend itu akan berlaku. Karena apa? Ini tidak wajar, naiknya tidak wajar, penurunannya pun juga tidak wajar, itu pasti akan kena suspend. Itu Maria. Jadi ketika ada kenaikan yang tidak wajar maupun penurunan yang tidak wajar, maka BEI akan melakukan suspend begitu Pak? Betul, Bursa Efek Indonesia akan melakukan suspend, dan itu memang dalam undang-undangnya seperti itu. Ya kayak kejadian kemarin pada saat indeks harga saham gabungan jatuh di 2% pun juga sudah ada peringatan, ya kemudian masuk 5%, 7%, kemudian suspend sementara. Pada saat dibuka kan langsung turun lagi. Oke Pak, saham-saham di Indonesia ini kan ada yang dividennya di atas 15%, tapi rata-rata dividennya 3-7%. Nah ini menarik atau tidak Pak untuk diburu? Bagaimana kalau dibandingkan di bursa global Pak? Ya menarik, jadi gini, biasanya para investor ini kan sebelum mereka akan mencari saham-saham yang bagus, ya mereka akan akan membuat satu planning dulu.
ada di situ nanti akan ketahuan bahwa di tahun sebelumnya itu pada saat RUPS dividennya itu ada yang keuntungan 7%. Nah, 7% itu kita lihat juga apa fundamental keuangan dari perusahaan tersebut. Kemudian pada saat itu mengalami keuntungan 7%, fundamental ekstra seperti apa. Jadi kita harus lihat juga. Jadi kita jangan melihat pada saat dividennya 7% kemudian kita ambil. Jangan. Kita harus lihat dulu fundamental, baik secara eksternal internalnya. Di tahun 2024, tahun 2023, tahun 2022, seperti apa fundamental eksternal secara global. Oh, rupanya ini tidak ada terjadi seperti ini. Ini rupanya mendukung untuk menaikkan harga saham. Contoh sahamnya berbasis teknologi. Ya, keuntungannya cukup besar ya karena zaman COVID-19 orang berubah semua menggunakan WFH, jadi menggunakan Zoom sehingga saham-saham teknologi itu langsung melejit tinggi. Nah, sehingga Pak keuntungannya cukup besar. Itu di tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun sekarang, dari tahun 2025, tahun 2026, apakah saham teknologi ini bisa memenuhi target lebih dari 7%? Belum tentu. Ya, karena apa? Sekarang kondisi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita harus berhati-hati. Kalau bisa kita cari ya saham-saham yang memiliki dividen yang lebih kecil. Kalau orang bilang, kita bilang kalau saya mau mencari beli saham, saya akan mencari saham yang harganya relatif lebih murah. Jadi saham sampah ya yang lebih murah bisa 50 rupiah, 60 rupiah sampai 100 rupiah itu yang kita beli. Karena apa? Suatu saat ini harga pasti akan naik. Jangan sampai kita melakukan pembelian terhadap saham-saham yang harganya relatif lebih mahal ya karena ini kekhawatirannya ini akan mendapatkan keuntungan lebih lama lagi. Ini banyak yang terjadi di pasar ya secara teknis ya banyak orang seperti itu melihat bahwa ini sangat bagus ini tapi hak sahamnya sudah di atas 10.000. Artinya apa? Ini bagi saya ini anomali. Kenapa? Karena kalau seandainya ini naiknya pun berapa, kemudian turun pun berapa. Nah ini akan untuk mendapatkan keuntungan ini lama untuk BEP. Untuk BEP ini cukup lama. Nah, sehingga apa? Sehingga membutuhkan pengalaman jam terbang ya yang cukup ya untuk bisa menilai ya dividen-dividen ini yang tadi sama Maria bilang 3-7%, ada yang 2%, ada yang 3%. Kita harus melihat kondisi saat ini di tahun 2025 saham apa, perusahaan apa yang akan kuat ya dengan kondisi saat ini. Bisa saja kita kembali ke retail. Ya, ke retail itu walaupun misalnya pembagian dividen kecil bisa saja karena nanti ada bansos, ada ini, ada makan sehat, ini akan terangkat dengan sendirinya. Walaupun sebelumnya adalah dividennya kecil, bisa saja tahun 2025-2026 ini akan melonjak dibandingkan dengan saham-saham yang lainnya. Kita harus ingat saham perbankan ya 1 minggu berturut-turut mengalami penurunan sampai investor juga kaget dengan penurunan harga saham-saham perbankan. Tetapi sekarang sudah kembali melihat kembali ya. Tapi untuk mencapai level puncaknya ini pun juga akan lebih sulit. Apalagi indeks harga saham gabungan yang saya targetkan sendiri 7.800 ya sampai akhir tahun kemudian 7.800. Tapi kenyataannya sekarang di bawah 6.000. Nah ini sulit dibayangkan Maria ya yang Iya. kita melihat bahwa di tahun sebelumnya dividennya 3-7% ya belum tentu tahun 2025 itu akan menuju di 3-7%. Bisa saja yang dividennya cuma 1-2% dia akan melonjak ke 7%. Itu Maria. Baik Pak, ini saya sedikit penasaran apakah menjadi dividend hunters ini bisa untuk passive income Pak? Oh iya, bisa untuk passive income. Jadi passive income-nya itu ya kita melihat. Jadi gini, saya akan membeli saham-saham ya saham apa nih yang paling bagus. Mungkin saya saham retail dari Indomaret, ya Indo, ya serba Indo. Ya kita passive income aja. Tapi jangan dipikirkan. Jadi anggaplah uang itu yang dipakai itu adalah uang ini, uang nganggur. Ya udahlah saya masuk di saham ini udah saya diemin aja selama 1 tahun. Coba saya akan melihat berapa keuntungannya dividennya. Ya itu biasanya dilakukan oleh pengusaha-pengusaha konglomerat. Saya pernah melakukan wawancara ya dengan
pengusaha-pengusaha yang saya tanda kutip bilang konglomerat. Saya bilang, kenapa Bapak mempunyai uang triliunan, kenapa tidak digunakan untuk deposito? Ya, tapi kok kenapa untuk bisnis? Ya, kalau dia bilang, kalau saya ingin jadi seorang pengusaha konglomerat, untuk apa dana saya dimasukkan untuk deposito? Ya, saya gunakan adalah mencari investasi yang berisiko. Karena kalau kalau yang investasi yang berisiko, keuntungannya lebih besar ya dibandingkan dengan kita mendepositokan, mengobligasikan. Nah, ini oh seperti itu loh ininya. Kita berbeda. Kalau pada saat saya karena saya kesibukan saya di sana sini, ya udahlah saya ingin pas income aja. Ingin dapat keuntungan nanti setiap tahun pada saat dari PS ada keuntungan. Tapi keuntungannya pun juga pasti tidak terlalu besar. Banyak juga orang yang menginginkan passive income, yaitu dana-dana lebih. Tapi kalau dana pas-pasan, mereka pasti akan melakukan transaksi. Itu Maria. Berarti kesimpulannya sangat bisa untuk dijadikan passive income ya Pak. Bisa, bisa. Pak Ibrahim, terakhir pertanyaan dari saya nih Pak. Tips, bisa bagikan sedikit tips untuk menjadi dividend hunters Pak? Ya, tips-tipsnya untuk menjadi dividend hunter itu yang pertama itu dia harus tahu dulu tentang bisnis pasar modal. Ya, pasar modal. Jadi jangan orang baru tahu kemudian langsung nyemplung. Belajar, ya, belajar edukasi, ya karena apa? Bermain saham itu lebih berisiko tinggi. Ya, tidak ada orang melakukan transaksi di saham itu nggak berisiko, semua berisiko. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ya gunakanlah dana-dana yang nganggur. Kalau kita melakukan investasi, punya dana 100 juta, itu prosentase. Apa yang digunakan ke sini, berapa persen, investasi ke emas, berapa persen, ke deposito berapa persen, ya ini berapa persen. Jangan cuma satu ranjang. Itu harus, kalau kita itu punya telur itu, jangan cuma dimasukkan satu ranjang, tapi kita pisah-pisahkan, ya supaya apa, pada saat di sini mengalami kerugian, di tempat lain mendapatkan satu keuntungan. Sehingga apa? Sehingga tidak terlalu memusingkan bagi para investor. Kemudian bagi investor pemula yang menginginkan menjadi dividen hunter itu banyak-banyaklah berkonsultasi. Ya, karena apa? Semakin banyak berkonsultasi ya semakin mereka akan tahu ya bagaimana kondisi pasar yang sebenarnya. Ya, jangan sampai kalian cuma diem ya kemudian masuk kemudian rugi udah diem stres gitu kan. Tidak, kita perlu ada satu konsultasi ya, konsultasi seperti komunitas. Kenapa? Karena mereka juga ada keterbatasan uh, pemahaman pemikiran, sehingga dengan adanya konsultasi yang berkelanjutan kemudian kita juga melihat secara teknikal fundamental saham-sahamnya, ya ini akan bisa dijadikan sebagai acuan. Kemudian yang terakhir, lakukan demo. Kita latihan dulu, ya mungkin 1 sampai 3 bulan, ya mereka sudah kayaknya bisa. Karena apa? Dari demo account itulah para calon-calon investor ini akan tahu ya bagaimana resikonya. Kemudian loh kenapa saya mengambil posisi di harga segini kok nggak naik-naik, kok turun-turun terus. Kemudian kapan saya akan mendapatkan keuntungan. Nah, karena banyak masyarakat yang menginginkan saya bermain saham, ya saya hari ini saham besok harus untung. Tidak seperti itu, ya itu berbeda dengan di derivatif. Kalau di derivatif memang kita mencari cuan secepat mungkin, tapi kalau di saham karena sistemnya satu arah, ya ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya memiliki teman yang di saham-saham batubara yang sampai sekarang sudah 5 tahun, yang mereka hanya diem ya tidak pernah BEP, ya mereka karena itu adalah dana nganggur, ya mereka dianggap ya udahlah nggak apa-apa, kita menunggu saja sampai kapan saham berbasis komunitas batubara ini akan melonjak tinggi. Nah ini yang saya lakukan terhadap teman-teman yang mungkin mau menjadi seorang dividend hunter, ya. Terus yang paling krusial ini adalah dana. Punya uang nggak? Kita kalau bisa jangan pakai uang orang lain dulu, ya pakai uang pribadi. Supaya apa? Supaya pada saat kita masuk kemudian kita untung, ya kalian bisa menceritakan terhadap calon-calon nasabah bahwa saya untung, ini buktinya.
ya kan? Ini putih transaksinya, ini seperti ini. Nah, sehingga apa? Sehingga orang lain akan tertarik dan mereka akan belajar bersama-sama ya eh, untuk melakukan transaksi di saham di pasar modal. Itu Maria. Baik Pak, saya sedikit mengambil kesimpulan Pak. Pahami bisnis pasar modal, terus belajar, gunakan dana nganggur, lalu jangan lupa berkonsultasi dengan para pakar, dan jangan takut untuk melakukan demo atau latihan. Begitu Pak? Betul, betul Maria. Baik, terima kasih Pak Ibrahim untuk waktu serta insight berharga yang sudah dibagikan kepada sahabat kabar bursa pada hari ini. Ya, terima kasih Maria. Terima kasih buat teman-teman yang nanti akan melihat dan mendengarkan ulasan dari saya. Baik, terima kasih Pak. Sahabat, terima kasih sudah menyaksikan kelas kabar bursa hari ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi sahabat kabar bursa dalam menentukan strategi investasi. Bagi para sahabat kabar bursa yang sedang dalam perjalanan mudik, semoga selamat sampai tujuan. Ingat, jika Anda lelah, segera beristirahat di tempat yang aman. Ingat, keluarga tercinta menanti di rumah. Dan jangan lupa saksikan terus kelas kabar bursa dengan tema yang tak kalah menarik lainnya setiap Jumat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan informasi terbaru, peristiwa, analisa saham, hingga peluang investasi yang terpercaya di kabarbursa.com. Saya Maria Rahuhalek beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.